Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Rizky, NIM 019, Prodi Kewirausahaan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang manajemen distribusi dengan contoh usaha saya sendiri. Oke, pertanyaan pertama adalah usaha yang saya jalankan itu latar belakangnya bergerak di bidang clothing, lebih tepatnya kaos. Alasan saya memilih usaha ini karena menurut saya kebutuhan pakaian menjadi hal penting setelah kebutuhan pangan. Namun yang saya jual adalah bukan pakaian yang bermodel dan atau mengikuti tren zaman sekarang, tetapi kaos ini bisa dipakai untuk santai, kegiatan WFH maupun menongkrong. Secara umum semua bisa memakai kaos ini, cewek maupun cowok, anak kecil juga bisa. Tidak perlu takut untuk ketinggalan stylenya maupun ketinggalan zaman intinya, karena cuman yang membedakan ini adalah komposisi warnanya saja yang sangat banyak. Nah, poin yang kedua adalah menurut saya untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri dengan menyasar orang-orang yang ingin tampil simpel dalam masa pandemi seperti ini. Kan sekarang masih ada virus tersebut, maka ketika kita keluar rumah, virus itu bisa menempel ke pakaian kita, maka disarankan untuk mengganti pakaian setelah keluar rumah agar tidak tertular, agar tidak menularkan ke isi keluarga. Itulah mengapa saya memilih usaha pakaian ini. Nantinya setelah berkembang, saya akan memenuhi kebutuhan antara lain kaos, celana panjang maupun pendek, kemeja, jaket, dan lain-lain. Karena masih awal saya merintis usaha ini, saya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari segi kaos terlebih dahulu. Yang nomor 3, memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, agar konsumen merasa puas, saya melakukan cara memberikan pelayanan yang ramah, terus menyediakan sistem COD, cash on delivery, agar konsumen itu lebih fleksibel, lebih nyaman ketika melakukan transaksi. Yang ketiga, memberikan gratis ongkos kirim setiap pembelian minimum. Itu sangat diminati oleh masyarakat kita, terutama gratis ongkir itu. Lalu membangun relasi terhadap konsumen itu penting karena bisa meningkatkan atau menguatkan branding usaha kita. Nomor 4 adalah alasan distribusi langsung maupun tak langsung. Untuk distribusi secara langsung, menurut saya alasannya itu karena lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan relasi kepada konsumen agar terbentuk loyalitas serta membangun brand itu sendiri. Sebab ketika pelanggan itu loyalitas, akan terbentuk komunitas konsumen yang loyal, serta apabila melakukan pengiriman produk itu bisa meminimalkan ongkos kirim, artinya bisa saja lebih murah dibandingkan dengan memakai jasa kurir lainnya. Sedangkan apabila kita memilih distribusi secara tidak langsung, itu kita tidak perlu capek untuk mengirim
barang maupun produk langsung ke konsumen, tetapi melalui jasa pesan antar atau kurir yang lebih mudah dan mampu mengirim lebih banyak barang dalam sekali kirim. Namun ongkos kirimnya itu tidak bisa dinegosiasikan. Karena kita menyewa kurir, menurut saya kedua sistem distribusi tersebut ada poin plus dan poin minusnya. Nomor 5, saya membangun jaringan sistem distribusi ini, antara lain saya mengambil barang di daerah Tangerang, lalu saya stop untuk memenuhi kebutuhan offline, karena offline itu harus punya barangnya, megang barangnya, dan bisa merasakan ketebalan kain yang saya jual. Namun untuk kebutuhan pasar online, saya tinggal kontak saja ke pabriknya untuk meminta tolong untuk mengirimkan pesanan kepada konsumen yang sudah memesan. Nomor 6, saya memilih distribusi langsung. Karena apa? Karena ini lebih efektif dan menghemat biaya. Itu menurut saya. Tetapi tenaga yang dikeluarkan itu lebih banyak, karena kita sendiri yang akan mengantar barang maupun produk tersebut. Dan itu bisa menjalin kerjasama ketika kita bertemu dengan konsumen, antara owner dan customer, dan memberikan penawaran harga yang terbaik untuk mau bekerja sama dengan kita. Dan itu bisa memperluas pasar clothing maupun brand itu sendiri. Yang terakhir, yang ketujuh, saya membangun saluran distribusi ini dengan cara menyebarluaskan produk saya ke media sosial. Contohnya melakukan promosi gratis maupun promosi berbayar melalui Facebook Ads maupun Instagram Ads. Lalu kita harus bisa memprediksikan kapan barang kita itu akan habis, karena jangan sampai ketika ada orang yang beli barang kita itu kosong maupun habis, nantinya pelanggan itu akan tidak mau kembali lagi untuk membeli produk atau barang kita. Lalu melakukan pembayaran secara fleksibel dengan menyesuaikan kemauan konsumen. Itu ketujuh poin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.